Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Sukman Faresi. Saya dari Prodi PGSD semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan lingkungan hidup. Oke, kita lanjutkan slide selanjutnya. Lagi ada. Interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya. Jadi pertamanya, awal mula adanya masyarakat yaitu adalah masyarakat pemburu awal. Selanjutnya masyarakat pemburu lanjut masyarakat petani, masyarakat industri, dan selanjutnya yang terakhir adalah masyarakat peduli kelangsungan. Selanjutnya masyarakat pemburu awal. Masyarakat pemburu awal itu adalah mendalami lingkungan lokal atau manusia purba, manusia zaman dahulu. Jadi mereka masih berusaha memahami lingkungan lokal, mendalami yang ada di sekitarnya. Selanjutnya masyarakat pemburu lanjut, merampah lingkungan lokal dan regional namun tidak menekannya. Jadi masyarakat pemburu lanjut itu pengembangan dari manusia purba. Dia sudah mulai memahami tentang lingkungan itu, dia berusaha mengolah yang ada di lingkungannya, lingkungan lokal tersebut, namun tidak menekannya. Maksudnya namun tidak menekannya ini adalah tidak terlalu menekannya, tidak terlalu menekannya. Jadi maksudnya ya udah, mereka menggunakannya secukupnya, karena memang ketika itu masyarakat pemburu lanjut itu kan masih sedikit, jadi mereka hanya menggunakan rempah-rempah lingkungan lokal itu dengan sedikit, tidak terlalu banyak. Selanjutnya masyarakat petani, peningkatan tekanan pada alam dengan meningkatkan lokal dan regional. Nah, di sini di masyarakat petani ini mereka baru banyak menggunakan dari lingkungan lokalnya, jadi kayak rempah-rempah, pohon seperti itu lebih banyak digunakan lagi, jadi ada peningkatan terhadap tekanannya. Selanjutnya masyarakat industri, peningkatan tekanan yang lebih besar dengan lebih banyak memberikan efek pada lingkungan lokal, regional, dan global. Jadi di sini ketika masyarakat industri itu seperti yang kita rasakan sekarang, jadi di mana masyarakat itu banyak menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan lokal, dan tapi di situ dia juga memiliki efek atau dampak terhadap pada lingkungan. Seperti pabrik ketika mereka menggunakan itu, pabrik itu mereka membuang limbahnya sembarangan, ada yang di sungai, ada yang berupa asap dan lain sebagainya. Selanjutnya masyarakat peduli kelangsungan, mengendalikan lingkungan berbasis pada kerjasama dan pemahaman dengan lingkungan untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sampai di sini masyarakat peduli kelangsungan. Jadi mereka tidak ingin dari masyarakat industri ini kerusakan itu terus berlanjut. Jadi masyarakat peduli kelangsungan ini mereka berusaha melindungi lingkungan, melindungi alam, mengurangi polusi udara, mengurangi sampah, mengurangi kerusakan lingkungan. Selanjutnya, sumber pangan, malnutrisi, dan kemiskinan. Teori Robert Malthus yaitu pertambahan populasi manusia seperti layaknya pertambahan pada deret ukur, sedangkan ketersediaan daya dukung lingkungan dalam menyediakan sumber pangan bertambah seperti deret hitung. Di sini sangat berbeda antara deret ukur dan deret hitung. Ketika deret ukur itu dia akan bertambahnya dengan jarak yang jauh atau lebih banyak, sedangkan deret hitung itu akan berlangsung 1, 2, 3 dan seterusnya. Hal ini menyebabkan kurang meratanya penyebaran dan penyediaan sumber pangan bagi masyarakat. Ya, karena kalau kita banyak masyarakatnya, otomatis dari segi sumber pangan itu akan juga bertambah banyak. Tapi karena lingkungannya tadi berkurang, maka akan menjadi sedikit. Selanjutnya, masyarakat yang mampu dapat memenuhi kebutuhan pangan. Sementara masyarakat yang kurang mampu bahkan berada dalam garis kemiskinan akan kesulitan. Jadi perbedaannya di situ tadi akan sangat terlihat bahwa orang yang mampu itu pasti mampu menyediakan sandang dan pangannya. Tapi ketika orang yang tidak mampu itu akan kesulitan. Kesulitan dalam perhitungan jumlah penduduk yang mengalami kelaparan. Jadi yang pertama, sangat sulit mengumpulkan data yang valid khususnya pada negara miskin. Di situ kan setiap negara memiliki minimal kemiskinan
berapa. Nah, di sini kan ketika datanya itu tidak valid dan terkadang ada beberapa warga yang tidak terikut datanya, maka akan sangat sulit untuk menghitung jumlah penduduk yang mengalami kelaparan. Yang kedua, adanya kelaparan tersembunyi. Ketika dalam satu lingkungan tersebut tidak ada yang peduli dengan sesama, jadi itu akan membuat kita tidak tahu apakah tetangga kita itu mengalami kelaparan ataupun tidak. Nah, ini dia tersembunyi. Yang ketiga, kebutuhan asupan kalori yang berbeda. Setiap manusia itu pasti memiliki berat badan yang berbeda, tinggi badan yang berbeda. Nah, jadi di sini itu asupan kalorinya juga akan berbeda. Yang keempat, adanya perbedaan standar minimal kebutuhan asupan protein manusia. Nah, ini juga ada perbedaan standarnya untuk protein manusianya. Terus selanjutnya, besar kerusakan lingkungan dan upaya pengendalian kerusakan lingkungan berdasarkan kependudukan. Peningkatan jumlah populasi manusia di dunia memberi dampak daya alam. Negara maju mempunyai populasi manusia sebesar 25% dari jumlah populasi dunia. Namun penduduk di dunia maju mengonsumsi sumber daya alam yang besar, yakni sekitar 75% minyak, 86% gas alam, 93% energi nuklir, dan 85% produk kayu. Selanjutnya, besar kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh yang pertama, jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduk kita banyak, itu dia pasti membutuhkan gedung atau bangunan atau rumah itu yang lebih. Dan ini juga ketika jumlah penduduk itu banyak, kita akan juga membutuhkan makanan atau pohon atau yang lainnya atau alam itu dia juga membutuhkan lebih banyak, apalagi air minum atau air ya, itu akan juga lebih banyak. Yang kedua, konsumsi per kapita dalam negara. Yang selanjutnya, dampak kerusakan per unit menggunakan sumber daya alam yang berwujud sebagai jenis bahan sumber daya yang digunakan oleh manusia. Jadi dampak kerusakan per unit penggunaan sumber daya alam. Selanjutnya ini daya dukung lingkungan. Ini daya dukung lingkungan kembali dalam populasi rendah. Ketika populasinya rendah, maka penurunan daya dukung alam. Nah, selanjutnya maka akan ada peningkatan angka kelahiran atau penurunan angka. Muter lagi di daya dukung lingkungan. Tapi ketika daya dukung lingkungan ini ledakan populasi, masyarakatnya ada banyak, maka peningkatan daya dukung lingkungan juga banyak. Dan otomatis penurunan angka kelahiran dan atau peningkatan angka kematian itu juga akan berpengaruh, dan ini juga berpengaruh pada daya lingkungan. Jadi ini semua sangat bersangkutan, di mana populasi rendah itu sekarang lebih diutamakan, tapi lebih disarankan, karena ketika populasinya itu menjadi rendah, itu nanti daya alam juga akan menurun, dia tidak akan meningkat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.